sebelum mulai, mari kita kempaskan dulu semua yang namanya frekuensi di bawahnya. Semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua kemarahan, semua duka lara, semua kekesalan. Ayo semuanya ya, semuanya. Saya mau hari ini kita benar-benar menghadirkan Tuhan nyata ya. Amin. Supaya ibadah kita tidak sia-sia ya. Kita bisa menghadirkan Tuhan dengan catatan semuanya frekuensinya ke atas ya. Yang di luar sebentar ya. Saya tahu karena saya sendiri merasakan bahwa kita datang ke sini dengan banyak sekali masalah. Bapak di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak, pagi hari ini anugerah-Mu begitu besar. Kami boleh kumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, pesan-Mu kepada kami. Bapak, berikanlah roh hikmat, roh pengertian, pewahyuan, agar pikiran kami dibuka, pikiran kami diterangkan, agar kami menerima firman-Mu, agar mengubah setiap pikiran dan hati kami. Bapak, pegang hati kami, terangkan mata hati kami juga. Tuhan, biarlah nanti benih firman-Mu yang disampaikan, Bapak. Biar itu tertanam di hati kami yang paling subur dan berakar kuat, berbuah lebat, agar kami, Bapak, menjadi pelaku firman-Mu. Bapak, kami serahkan ibadah dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu ini, yang keluar hanya dari Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Mu, agar nama-Mu Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Aku berdoa internet dari awal hingga akhir begitu lancar, begitu baik di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku sekali lagi. Shalom. Shalom. Sebelum saya mulai, saya ingin cara kita terima firman yang disampaikan oleh siapapun hambanya nanti atau hari ini, tolong caranya itu tidak boleh dengan hanya mendengar sebagai informasi. Paradigma mesti dirubah. Firman yang hari ini saya dengar itu untuk saya. Pesan Tuhan untuk saya hari ini. Jadi nangkep sungguh-sungguh. Penuh antusias, penuh haus dan lapar. Oke? Saudara-saudaraku? Amin. Haleluya. Haleluya. Ajaib dan dahsyatnya pertolongan Tuhan di dalam kesesakan sangat terbukti. Setuju? Setuju. Karena saat kesesakan itu kita tuh nggak bisa tahu lagi harus berbuat apa. Mau ke depan, mau ke belakang salah, mau ke samping salah, mau ke atas, ke bawah salah. Pernah merasakan itu yang sudah tidak lagi ada kayak pertolongan siapapun sudah tidak bisa. Begitu sesak, tapi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan saat itu karena saat di kesesakan harusnya kita berbahagia. Setuju? Kok bisa? Di dalam kesesakan kok kita harus sukacita bahagia? Karena di dalam kesesakan Tuhan mengajarkan waktunya kita mengenal. Belajar dalam kesesakan, belajar mengucap syukur yang dari hati. Karena mengucap syukur kalau kondisi kita baik, itu biasa. Terima kasih Tuhan, hanya terima kasih. Tapi saat kesesakan terjadi, saat kita bisa mengucapkan syukur, itu berarti kita tidak pura-pura percaya kepada Tuhan Yesus. Hati kita penuh syukur. Itu yang dari dalam hati yang paling dalam, paling tulus. Lalu di dalam kesesakan, Tuhan melatih kita sungguh percaya. Kalau dalam kesesakan kelihatannya tidak mungkin. Tapi di dalam firman-Nya, kita harus punya iman.
kita harus percaya. Kita tidak boleh melihat, tapi kita percaya. Di mana kalau misalnya kondisi sudah baik lalu kita percaya? Tidak. Kita orang Kristen, kita yang mengenal Yesus tidak mengajarkan itu. Saat kondisi tidak baik-baik aja, tetap kita percaya itu. Murid Yesus. Dan kita dilatih dalam kesesakan menjadi tentara-tentara Tuhan yang dahsyat. Tentara dilatih itu tidak enak, saudaraku. Dia harus begitu kerja keras, begitu dilatih, melatih ototnya, nafasnya untuk berperang, itu tidak mudah. Kita di dalam Yesus, kita adalah murid Yesus yang harus berani pikul salib. Kita adalah tentaranya, kita harus berjuang. Kita lihat di Matius 11 ayat 28. Tuhan berfirman, datanglah kepadaku. Datanglah, Tuhan Yesus mengundang. Kamu semua yang lelah dan mempunyai beban berat. Aku akan membuat kamu tenang. Terimalah pekerjaan yang kuberikan kepadamu dan belajarlah daripadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan hatimu akan tenang. Sampai di sini dulu ya. Datanglah kepadaku saat kita letih lesu. Tuhan mengundang kita datang kepadanya. Dan dia akan membuat kita tenang. Amin. Penyertaan Tuhan saat kesesakan itu dia menyertai kita. Ini firman-Nya, ya dan amin. Jadi saat kita punya kesesakan, saat kita mau datang kepada Yesus, Yesus penuh dengan kasih-Nya, memberi kita kekuatan yang baru, memberi kita ketenangan. Di situ kita akan mengenal Tuhan kita. Jadi tidak kata orang. Di Mazmur 91 ayat 15 sampai 16. Mazmur 91 ayat 15 dan 16. Bila kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkannya dan memuliakannya. Ingat ya, saat punya kesesakan, tidak kita lari kepada orang lain, tidak kita mengandalkan siapapun. Tapi Tuhan mau kita berseru-seru kepada Tuhan, memuji, menyembah, berdoa. Maka Tuhan akan menjawab, pasti menjawab. Karena firman itu ya dan amin. Dan dia menyertai, berarti Tuhan mengizinkan kita kesesakan. Dia mau kita mengalami kesesakan agar baik maksud Tuhan. Agar kita mengenal, agar kita merasa kita itu benar-benar ditolong Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kekuatan manusia. Tapi Tuhan bikin kita sesak agar kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain, manusia, dan dirinya sendiri. Kalau kita masih bisa mengandalkan diri kita, masih bisa mengandalkan orang lain, maka kemuliaan Tuhan, yang pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat, itu tidak bisa terjadi. Tuhan mau kita betul-betul saat kesesakan, itu tertuju hanya kepada Dia yang Maha Kuasa. Dia akan meluputkan saat kita sungguh-sungguh bertobat, saat kita benar-benar tersungkur di kakinya, Dia akan meluputkan kita. Bahkan kerennya, Dia akan memuliakan kita. Ayat selanjutnya, dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kita. Dan akan Tuhan perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Renungkan firman ini. Saat ada kesesakan, percaya Tuhan akan menjawab, Tuhan menyertai, Tuhan luputkan, Tuhan muliakan, Tuhan yang selamatkan kita dari kesesakan. Oke, saya akan memberikan satu contoh
ayat firman, 2 Tawarik itu ada tentang Raja Yosafat. Jadi saat kita mengalami kesesakan, kita ingat, oh iya, Raja Yosafat. Cara Raja Yosafat itu berdoa kepada Tuhan saat dia mengalami ketakutan besar. 2 Tawarik 20, saya akan bacakan karena nggak semuanya. Tolong ya, saudara-saudaraku, tolong. Saat disampaikan, renungkan, ingat. Saat nanti kondisi kalian mengalami susah, sesak, ingat firman yang disampaikan. Tawarik 20, saya akan bacakan di ayat 3. Kalau bisa dibuka yang ada kitab, boleh dibuka. Nanti setelah ini, bisa direnungkan lagi. Ya, ayat 3 saya akan bacakan. Yosafat menjadi takut. Lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Karena Yosafat harus melawan laskar yang besar. Dia benar-benar takut. Dia mengambil keputusan. Saat kita takut, saat tidak ada harapan, mengambil keputusan yang tepat, ia menyeru kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan berdoa pastinya. Berarti di situ dia sungguh-sungguh dan berserah kepada Tuhan. Oke? Lalu di ayat 12, ya Allah kami, ayat 12, ya Allah kami, Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Benar kan? Sudah tidak ada kekuatan lagi, dia sudah tidak tahu berbuat apa. Ada kondisi-kondisi yang kita sudah tidak tahu, kita sudah tidak bisa buat apa-apa, ya. Dan datang untuk menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju hanya kepadamu. Ingat ini kunci yang nanti satu hari atau sekarang kita alami begitu sesaknya. Ambil keputusan berpuasa, ambil keputusan mencari Tuhan. Lalu firman-Nya datang di ayat 15. Firman-Nya datang. Firman Tuhan datang. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar besar ini, sebab bukan kamu lagi yang berperang, melainkan Allah sendiri. Amin. Jadi saat Raja Yosafat mengambil keputusan yang tepat, dia tersungkur, dia berpuasa, dia berdoa, firman turun. Dia bilang Tuhan sendiri bilang kalau dia sendiri yang akan berperang, bukan kita lagi. Ini bukan hanya untuk Raja Yosafat. Ingat ya, ini untuk kita juga, saudara-saudara. Oke? Mau kan kita dibela sama Tuhan? Mau dong? Amin. Tuhannya berperang. Amin. Kita lihat di Yohanes ayat 21. Kita buka di ayat Yohanes 21. Sudah dapat? 21 ayat berapa, Bu? 21 ayat 2, Bapak. Sekarang boleh Bapak yang baca. Yohanes 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathaniel dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ya, lanjut Pak. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Oke, sampai di situ. Di sini, di saat Simon Petrus itu, kan saat gurunya
taunya Tuhan Yesus itu kan mati kan. Dia belum ketemu lagi Tuhan itu saat Yesus bangkit. Jadi di sini dia nggak punya satu harapan. Mesti bagaimana ya? Kayak kehilangan harapan. Ya kan? Di pantai berkumpul Simon semua teman-temannya di situ, ya kan? Lalu ya sudahlah, yuk mari sama-sama, yuk kita nangkap ikan aja yuk, gitu. Ya kan? Lalu kami pergi. Oke, teman-teman bilang, oke, aku pergi deh sama kamu ya, Simon. Aku juga nggak tahu nih mesti buat apa, ya kan? Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apapun. Jadi dengan kekuatannya mereka tidak bisa buat apa-apa. Tetapi di ayat 4, Pak, boleh tolong dibacakan lagi. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lanjut, Pak. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka Lanjut, kata Pak. Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Sampai di situ dulu. Ya, Tuhan Yesus tahu nggak? Sangat tahu kita dalam kondisi yang tidak punya harapan. Sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tuhan Yesus tahu. Tapi apakah kadang-kadang kita percaya? Benar nggak ya Tuhan tolong saya? Itu yang tidak bisa kalian nanti saudara itu ngalamin. Percaya. Muncul percaya. Maka kita tidak mencari orang lain, tapi kita mencari Yesus. Kita duduk tersungkur di kaki Yesus. Maka terjadi keajaiban. Ya kan? Firman-Nya turun. Hai, tangkaplah, ya kan? Ikan ke sebelah kanan. Itu firman yang turun. Saat firman turun, pasti terjadi mukjizat. Semalam-malaman mereka tidak dapat. Diizinkan Tuhan kita mengalami kesesakan, biar dia itu turun keselamatan untuk kita, agar mukjizatnya itu bisa memuliakan nama Dia. Amin. Oke. Sekarang kita ke Yoel 2. Yoel 2 ayat 12. Yoel 2 ayat 12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Lanjut Pak, 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. Bapak-bapak, kadang di kondisi kita mungkin kita lagi betul-betul, misalnya kita nggak punya uang. Bapak-bapak kan dihadapin satu hal yang orang akan kirim begini, sudah Pak, kamu kan susah banget ya nggak ada uang. Yuk, jual narkoba, contoh ya Pak, jual narkoba. Atau kita punya sikap, kita mengambil keputusan seperti Yosafat, seperti Raja Yosafat yang tetap memilih untuk puasa, untuk tidak makan, untuk melepas kedagingan kita, untuk cuman bertuju mata kepada Tuhan. Itu tekanan yang begitu luar biasa. Saya tidak punya uang, tapi saudara-saudaraku tetap memilih untuk tetap kepada Tuhan. Itu nanti sungguh-sungguh mukjizat Tuhan, ajaib dan dahsyatnya pertolongan dari Tuhan itu terjadi. Jadi kita tidak lagi yang namanya melakukan hal dosa. Kita tidak lagi yang namanya firman-Nya, aku memandang, aku telah mati bagi dosa dan hidup hanya bagi Kristus. Tapi kalau saudara ambil itu jual narkoba, artinya saudara menghidupkan dosa dan meninggalkan Yesus.
Di situ ujian terberat, di situ Tuhan akan izinkan, tinggal keputusan saudara-saudara untuk mengambil bersama Yesus pikul salibnya, atau tetap terjerumus di dalam dosa. Amin. Amin. Kita lihat ya, di Korintus 10 ayat 4-5. Saya akan bacakan aja. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat, merubuhkan kubu yang dibangun manusia oleh keangkuhan untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kondisi yang begitu menekan, kita harus tetap memilih Yesus. Karena perjuangan kita itu bukan perjuangan duniawi yang kelihatan tidak punya uang, yang tidak punya harapan, yang kondisinya suami atau istri kita selingkuh, atau yang kondisinya anak kita berontak, atau orang yang memaki kita, mengkhianati kita. Itu hanya kelihatan saja duniawi, tapi kita harus berbalik adalah kepada roh dan kebenaran, kepada Tuhan Yesus. Bukan perangan kita itu bukan hal-hal dunia, tapi roh dan kebenaran. Makanya setiap pikiran dan hati kita harus dijaga oleh firman Tuhan. Kita harus tenggelamkan pikiran dan hati kita dalam firman Tuhan. Firman Tuhan masuk ke dalam kita, maka Roh Kudus akan bekerja dan kita benar-benar muncul sebagai Kristus akhir zaman. Amin. Amin. Jadi hari ini putuskan Bapak-bapak, karena akhir zaman ini kenapa Tuhan memberikan hari ini yang benar-benar sesak, kondisinya akan membuat sesak lagi kepada kita yang mengikut Kristus, dianiaya segala macam. Saya dapatnya selalu Matius 24. Itu akan terjadi dan itu memang sudah mulai kita alami. Jadi Tuhan pesan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Di dalam kesesakan, sebesar apapun, datang kepadaku. Percaya kepadaku, aku akan menyelamatkan engkau. Aku akan meninggikan engkau. Seperti di Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasku. Kemuliaan menjadi nyata. Memang kekelaman menutupi bumi, tapi saat terang Tuhan datang kepadamu dan kemuliaan Tuhan nyata atasmu, engkau menjadi pemenang di akhir zaman. Amin. Amin. Saya akan bacakan ayatnya. Tolong dengar baik-baik. Yohanes 8 ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Siapa yang berasal dari Allah, dia akan mendengar firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Kalau saudara-saudara dan saya tidak bisa mendengar, kita bukan dari Allah. Koreksi, apakah kita sudah mendengar? Sudah, Bu. Firman-Nya atau belum? Kalau belum, bertobat dan kita harus mendengar firman Allah. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dia tidak akan mengalami maut. Maut harusnya ada di kaki kita. Kepala kita harusnya Tuhan Yesus. Yang mengendalikan hidup kita hanya boleh Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak pakai kepala Tuhan Yesus, artinya iblis menguasaimu. Maka engkau ke maut, kemiskinan, ya kan? Itu udah jadi sakit penyakit. Ya dong? Semua yang produk-produk maut terjadi padamu. Tapi saat engkau memakai Kristus di kepalamu, engkau menjadi pemenang. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Dan dia mau datang untuk memberi kita semua
berkelimpahan. Amin. Amin. Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Amin. Di Amin. sini kalau Tuhan mengetuk melalui firman yang disampaikan, terketuk hati saudara-saudara yang mendengar hari ini. Buka, undang Yesus masuk. Firman yang jadi pondasi hidup kita, jadi prioritas utama kita. Amin. Kalian pasti, kita semua menjadi pemenang yang luar biasa, dan kita menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman. Jangan kita lagi menjadi hambanya dosa. Banyak nanti orang kesusahan, dan kalian bapak-bapak yang di lapas, kesempatan kalian menangkap firman Tuhan, dididik sama Tuhan di situ, kalian keluar bukan lagi jadi hamba dosa, tapi jadi hamba Kristus untuk semua jiwa-jiwa masuk dan bertemu Yesus. Amin. Amin. Tapi sekarang, tadi yang dibilang ya, Yoel 2, mari berbalik. Firman Tuhan datang, mari berbalik kepadaku. Mari dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Saat kesesakan, itu doa yang harus kita panjatkan di dalam Tuhan. Amin. Koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu, hatimu. Sungguh-sungguh koyak. Sungguh-sungguh minta ampun, Tuhan, ampuni segala keakuanku, keegoisanku, kesombonganku. Koyakkan. Lalu berbaliklah kepada Tuhan. Sebab dia pengasih dan penyayang. Seberapa dosa besar kita, dia pasti mengampuni. Saat kita tersungkur kakinya, mengakui dosa kita, dia pasti mengampuni. Dia panjang sabar dan berkelimpah kasih setianya. Amin. Amin. Saya tidak panjang, hanya ini saja firman yang disampaikan. Oke, semoga bapak-bapak, saudara-saudara bisa mengambil firman ini, renungkan itu, pikirkan itu, maka tidak namanya ada kesesakan lagi. Tapi kalian akan ketemu dengan Tuhan Yesus dan kamu mengenal, bukan kenal, tapi mengenal Yesus. Sungguh luar biasa nanti. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Sebelum kalian berdiri, coba renungkan ini. Jangan berdiri dulu, duduk dulu. Duduk dulu, renungkan ini. Yesus itu kebenaran, betul ya? Amin. Yesus itu kebenaran ya? Amin, Bu. Sebab dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti kalau kita nempel sama Yesus, kita menjadi satu dengan kebenaran. Di dalam dirimu ada kebenaran, betul nggak? Amin, Bu. Akulah jalan. Ketika kamu nyatu dengan Yesus, ketika aku nyatu dengan Yesus, maka aku ketemu jalan, betul? Amin, Bu. Jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kamu, ketika kita semuanya nyatu dengan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka kita akan ketemu jalan. Di dalam diri kita ada kebenaran, dan di dalam diri kita ada hidup. Yesus itu penyembuh, betul? Amin, Bu. Ketika kamu menyatu dengan Yesus, maka segala sakit penyakitmu sembuh, betul? Amin. Amin. Yesus berkata, aku datang memberimu hidup, hidup yang berkelimpahan. Ketika engkau nyatu dengan Yesus, maka sesungguhnya hidupmu limpah. Amin. Haleluya. Ulang semuanya, fokus. Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku, Yesus, datang memberimu hidup, hidup yang berkelimpahan. Ketika engkau nyatu dengan Yesus, yang adalah sang sumber kelimpahan, kamu limpah enggak? Limpah, Bu. Masuk ya.
Masuk. Masuk ya di otakmu ya, masuk di rohmu ya. Amin. Oke. Yesus itu apalagi ya? Penyembuh. Dia memberi kelimpahan. Dia memberi kekudusan. Yesus itu kudus. Ketika engkau nyatu dengan Yesus, maka engkau kudus. Nggak ada yang sulit kan? Nggak ada yang sulit kan? Iya, Bu. Kamu nggak usah nengking-nengking. Kamu nggak usah bersilat dengan iblis. Nggak perlu. Nggak perlu. Kamu cuma cukup nyatu dengan firman, maka kamu kudus. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Amin, Bu. Kamu nggak usah nengking-nengking iblis yang membuat kamu terus jatuh bangun di dalam narkoba. Nggak perlu. Kamu cukup menyatu dengan firman. Yang firman itu adalah Yesus sendiri. Dan Yesus berkata, aku datang memberimu hidup-hidup yang berkelimpahan. Kamu nyatu dengan Yesus yang memberi kelimpahan, maka kamu limpah. Tadi terakhir Suci berkata, ketika murid-murid mencari ikan, tidak ada ikan sama sekali. Terus Tuhan nanya, anak-anak, ada lauk enggak kalian? Sama ini pertanyaannya ke kamu semua hari ini. Ada lauk enggak di lapas ini, Kembang Kuning? Ada lauk enggak? Ada, Bu. Ada. Ada, Kadang-kadang. Bu. Oh, setiap hari ada ya? Ada, tapi kecil-kecil. Kecil-kecil. Kamu pengen yang besar? Kamu pengen daging rendang? Kamu pengen masakan Padang? Kamu pengen Pizza Hut? Pengen? Pengen enggak? Pengen, Bu. Pengen. Hadirkan Yesus. Nyatulah dengan Yesus. Tinggal Amin. kalian sama-sama sepakat. Tuhan, kami pengen makan pizza. Maka pizza datang. Amin. Tuhan, kami mau makan rendang. Maka rendang datang. Karena engkau nyatu dengan Yesus. Sang pemberi Haleluya. kelimpahan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi, lebih baik satu hari di pelataranmu. Refnya saja. Nyanyikan sungguh-sungguh, hidupi firman, lakukan firman, dan alami firman. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di
Sambil bersyukur, nggak usah pakai musik, kalian nyanyi. Nggak usah pakai musik, nggak usah pakai musik, kalian nyanyi. Lebih baik satu hari. Nyanyi, nyanyi. Yes, terus. Haleluya, terus. Amin, amin. Sekali lagi katakan lebih baik satu hari. Dan menikmati semua kemurahan. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau menyatu dengan firman-Mu. Kami mau menjadi satu dengan firman-Mu. Kami mau menjadi satu dengan janji-janji-Mu. Maka kami akan menikmati semua kebaikan-Mu. Ampuni kebebalan kami. Ampuni Tuhan keputusasaan kami. Ampuni kekerasan hati kami. Ampuni ketidakpercayaan kami. Hari ini Engkau membuat firman itu begitu mudah menyatu di dalam hidup kami. Kami hanya tinggal percaya menjadi satu dengan firman-Mu, maka kami akan mengalami semua firman-Mu. Ketika Engkau berkata, aku memberimu hidup-hidup yang berkelimpahan, maka ketika kami menjadi satu dengan firman-Mu, menjadi satu dengan Engkau, maka kami hidup di dalam kelimpahan. Ketika Engkau berkata Tuhan di atas kayu salib, akulah yang menyembuhkan segala sakit penyakit-Mu dan yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran-Mu, maka ketika kami menyatu dengan Engkau, Sang Firman, menyatu dengan Engkau, Sang Kebenaran, maka segala dosa pelanggaran kami diampuni, maka segala sakit penyakit kami sembuh. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran-Mu yang membuka pikiran kami, yang melembutkan hati kami, dan menghancurkan segala keangkuhan dan kesombongan kami. Hari ini sungguh Tuhan, kami mau menjadi satu dengan firman-Mu. Dan sesuai dengan janji-Mu Tuhan, kami akan menikmati segala kebaikan-Mu, menikmati segala kemurahan-Mu. Kami tidak peduli Tuhan dimanapun kami berdiri saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berdiri asal bersama dengan Engkau, maka kami akan mengalami surga di bumi ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, berkati Suci, berkati dia, berkati suaminya, berkati keluarganya, berkati seluruh apapun yang dikerjakan dibuat berhasil. Terima kasih buat Suci yang sudah Engkau berikan keberanian untuk memberitakan firman-Mu, dan teruslah pakai Tuhan Suci untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekelilingnya yang belum mengenal kebenaran. Tuhan pakai kami semua, seperti Engkau memakai Suci. Pakai kami semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau untuk muncul sebagai terang dan garam buat sekeliling kami. Angkat tangan-Mu, terima berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.